Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema estimasi permintaan yang beranggotakan. Yang pertama, Diki Ridho Muslimin dengan NIM 2019-11583. Saya sendiri selaku moderator. Yang kedua, Tika Tri Ajeng Rahma dengan NIM 2019-11572. Yang ketiga, Ayu Dia Safitri dengan NIM 2019-11570. Yang keempat, Nizar Nazarudin dengan NIM 2019-11599. Yang kelima, Nurjanah dengan NIM 2019-11569. Yang keenam, Abi Andrianto dengan NIM 2019-11578. Yang ketujuh, Dwi Handi Arif Ismawan dengan NIM 2019-11582. Yang kedelapan, Hadi Supriyono dengan NIM 2019-11581. Dan yang terakhir, Deva Setiabudi dengan NIM 2019-11580. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang estimasi permintaan. Untuk topik pembahasan yang pertama akan saya jelaskan dengan Tika Tri Ajeng Rahma dengan NIM 2019-11572. Topik pembahasannya sendiri yang pertama ada pengertian estimasi permintaan. Yang kedua ada masalah identifikasi. Yang ketiga ada pengenalan terhadap analisis regresi. Yang keempat ada analisis regresi sederhana. Yang kelima ada analisis regresi berganda. Dan yang keenam ada analisis regresi dapat menghadapi masalah. Yang pertama ada pengertian estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Dia Safitri dengan NIM 2019-11570. Silakan. Saya Ayu Dia Safitri akan melanjutkan materi dari Mbak Tika, yaitu metode estimasi permintaan konsumen. Metode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada customer survey, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua ada metode observasi, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan dan dilakukan oleh salesman atau ditugaskan oleh manajer perusahaan. Yang ketiga ada metode market experiment, merupakan suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba depth segmen pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, NIM 2019-11569. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masalah identifikasi. Kurva permintaan untuk suatu komoditas biasanya diestimasikan dari data yang ada di pasar tentang kuantitas yang dibeli dari suatu komoditas pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu, menggunakan data deret waktu, atau berbagai unit konsumsi atau pasar pada satu waktu menggunakan data kerat lintang. Setiap observasi, harga kuantitas diperoleh dari perpotongan permintaan dan penawaran dari komoditas yang berada tersebut. Pengenalan terhadap analisis regresi. Analisis regresi analis merupakan teknik statistik yang dapat menghasilkan garis paling baik yang cocok dengan data yang sesuai dengan kriteria statistik yang objektif, sehingga semua peneliti yang melihat data yang sama akan mempunyai hasil yang sama atau menghasilkan garis yang sama secara spesifik. Garis regresi atau regression linear merupakan garis
yang dihasilkan dengan meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal dari setiap titik dari garis regresi tersebut. Pada slide ke-7, saya akan menjelaskan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional seperti pada model kuadratik. Perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linier. Secara matematis, model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus E. Y adalah variabel dependen atau respon. A adalah intercept atau konstanta. B adalah koefisien regresi atau slope. E adalah residual atau error. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai Xn dengan variabel dependen Y. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y atau turunan sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 tambah BN XN. Untuk keterangannya, Y atau turunan sama dengan variabel dependen atau nilai yang diprediksikan. X1 dan X2 sama dengan variabel independen. A sama dengan konstanta atau nilai Y apabila X1, X2 sampai Xn sama dengan 0. Dan F masalah dalam analisis. Selanjutnya akan dibacakan dari anggota lainnya. Baik, selanjutnya ada analisis regresi yang dapat menghadapi masalah serius. Itu dibagi menjadi 3 teman ya. Yang ke-1 adalah multikolinearitas, yang kedua ada heteroskedastisitas, yang ketiga ada autokolerasi. Kita bahas mulai yang nomor 1 ya, yaitu ada multikolinearitas. Ini mengacu kepada situasi di mana 2 atau lebih variabel penjelasan dalam suatu regresi mempunyai kolerasi yang tinggi. Dan yang kedua ada heteroskedastisitas. Ini timbul pada saat asumsi bahwa varian dari faktor Galat adalah konstan untuk semua nilai dari variabel bebas yang tidak dipenuhi. Hal ini sering muncul dalam cross sampai seksional data. Dan untuk yang ketiga itu ada autokolerasi. Kapanpun terjadi galat atau residual yang berurutan berkorelasi, kita memiliki autokorelasi atau korelasi serial. Pada saat galat yang berurutan mempunyai tanda yang sama, autokorelasinya positif. Pada saat gambar berubah secara teratur, kita mempunyai autokorelasi negatif. Untuk kesimpulannya, estimasi permintaan adalah merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen
terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan di masa lalu saat ini. Dalam melakukan estimasi permintaan konsumen, metode customer survey, metode observasi, dan metode market eksperimen. Demikian materi yang bisa kelompok 4 kami sampaikan untuk presentasi hari ini tentang tema estimasi permintaan. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.